Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, Ibu-Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam, warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya nih, Mam? Udah pada makan malam? Udah nyiapin cemal-cemilnya? Belum. Belum? Belum, Ya, nanti katanya dari Mam Selina ada sesi kita makan bareng. Gitu ya, Mam ya? iya. Oke, Tapi sebelum... nggak banyak-banyak loh ya. Oh, nggak banyak-banyak. Kenapa? Takut Heeh. ngantuk, Mam? Hah? Takut ngantuk apa, Pi? Iya, takut kenyang. Takut kekenyangan. Oke, hari ini kita akan ngobrol seru gitu ya, Makrab Tembikar bersama Mam Selina, salah satu member dari komunitas Tim Lab Indonesia. Agenda kita hari ini membahas tentang mindfulness, katanya kesabaran kita itu tak tak setipis tisu. Iya ya. Ya, biar agak agak tebelan gitu ya. Nanti kita cari tahu tipsnya dan bagaimana cara kita biar bisa mindful dengan segala aktivitas ibu rumah tangga gitu ya, dengan segala aktivitas ibu rumah tangga, baik yang nyambi juga di ranah publik maupun hanya di ranah domestik. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga acara kita dilancarkan dari awal sampai akhir. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita panggilkan Mam Selina ya. Silahkan, Mam. Boleh disapa-sapa dulu. Aku sambil nyiapin slide. Terima kasih Kak Atina. Selamat malam teman-teman semuanya. Nah, Malam. aku minta tolong kalau bisa on cam dulu ya. Biar aku tak sendiri, biar aku tak merasa sendiri gitu kan. Yang pakai pakai hijab mohon maaf bisa dipakai hijabnya, soalnya di record gitu kan. Iya, iya. Walaupun di dalam kamar, ya hijab ya. Iya, kan di record ya. Sudah kelihatan, Mam? Sudah. 30 menit cukup, Mam. Pemaparan, nanti kita latihan sama tanya jawab. Cukup ya? 30 menit kayaknya kurang deh. Soalnya nanti ada sesi latihannya. Ya, 30 menit pemaparan dulu mungkin. Oke. Oke, oke ya. Oke, silakan, Mam. eh Selamat malam lagi teman-teman sekalian. Terima kasih sekali udah mau hadir di sini. Terima kasih untuk effortnya. Kan karena mungkin hari ini hari Minggu kan, harusnya family time, tapi nangkring di sini. Thank you. Hari ini kita akan bahas soal mindfulness yang berkaitan dengan kesabarannya kita, gitu. Eh, Bisa next. Nah, kita kenalan dulu ya. Katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang. Kenalan lagi, namaku Selina Theodora. Aku domisilinya harusnya di Surabaya, tapi kebetulan hari ini aku lagi di Jakarta. Terus kemudian, ya biasa aja. Ya, cuman hari ini tok, besok aku pulang. Terus kemudian aku ini lulusan dari apa jurusan perhotelan, nggak ada psikolognya sama sekali. Tapi di tahun 2023, puji Tuhan, aku boleh ngambil kelas yang mindfulness based stress reduction diploma sama mindfulness for children diploma sama yang sekarang aku ikutin itu kelasnya MBCT gitu. Next. Nah, teman-teman, aku minta tolong sih. Bagaimana kabarmu saat ini? Eh, Boleh dijawab di kolom chat. Emo dalam bentuk emo. Kalau misal perasaannya itu sangat intens, sangat besar, boleh emonya banyak. Tapi kalau misalnya cuman sedang-sedang aja, emonya boleh dua tiga gitu. Capek tapi happy, Mom Baby happy ya kayaknya ya itu emonya. Kak Atina itu lelah gitu kan? Atau relief?
Waduh, parfum apa ya Kak Tirta ya? Capek banget. HMN. Oke, nanti coba aku search. Ya, terima kasih teman-teman untuk responnya. Terima kasih udah mau sadar dengan kabarmu saat ini. Oke. Sebelum kita mulai, kita tarik nafas dalam dulu ya, 3 kali. Tarik nafas, tahan, kemudian hembuskan. Tarik nafas lagi, tahan, hembuskan. Tarik nafas lagi, tahan, dan hembuskan. Oke, jadi kita lupakan semua kejadian yang sebelum ada di sini. Saat ini kita mau ada di sini bersama dengan teman-teman, kita mau belajar. Kita mau belajar untuk jadi manusia yang lebih baik lagi. Kita mau belajar untuk mau berproses lebih baik lagi. Gitu. Next. Oke, kalau berbicara soal mindfulness, ya kita tentu harus tahu juga ya, harus kenal juga pencetusnya itu siapa, gitu kan. Sebetulnya mindfulness itu ada sudah dari zaman dahulu kala, tapi orang-orang kenalnya itu dalam bentuk meditasi atau yang disebut Zen, yang biasanya dibawakan oleh orang-orang yang beragama Buddhis atau Buddha gitu ya. Terus kemudian sama ini salah satu profesor Amerika yang namanya John Kabat-Zinn ini dia mengadaptasi itu dan dibawa menjadi dalam sebuah hmm, kayak sistem gitu yang membawa mindfulness ini supaya bisa dipakai oleh masyarakat umum secara general untuk menyembuhkan penyakit-penyakit mental gitu. Dan ternyata itu cukup berhasil dan cukup banyak orang yang cocok dengan caranya dia. Dan menurutnya John Kabat-Zinn ini, mindfulness ini bisa membuat orang-orang untuk untuk mengetahui inner resource-nya mereka itu apa dan membuat itu menjadi hal yang positif, bisa untuk membuat mereka tahu insight-nya mereka apa, kemudian bisa bertransformasi untuk jadi lebih baik dan bisa untuk kesembuhannya mereka. Gitu. Next. Nah, gimana sih caranya untuk being mindful? Atau kalau bahasa Indonesianya gimana sih caranya untuk bisa sadar? Tuh, yang pertama, being mindful ini perlu diusahakan. Nggak cuman dalam bentuk omongan, tapi juga perlu ada upaya yang dilakukan, gitu. Misal nih, sama kayak kalau misal teman-teman mau bikin Indomie gitu kan, itu kan ada hal yang harus dilakukan, sama mindfulness juga, gitu. Kemudian yang kedua, itu tidak dipaksakan. Karena sesuatu yang dipaksakan biasanya membawa dampak yang tidak terlalu bagus. Mindfulness juga seperti itu. Tidak bisa dipaksakan, tapi dilakukan dengan perlahan-lahan. Kemudian yang ketiga, being mindful ini juga perlu dilatih. Bisa dilatih dalam aktivitas sehari-hari atau melalui deep breathing, nafas pelan dan dalam. Kemudian eh, dalam bentuk journaling, dalam bentuk yoga, ataupun olahraga lainnya yang memang bisa membuat kita nyaman. Kemudian bisa dalam bentuk meditasi. Kalau yang sesi formalnya biasanya dalam bentuk meditasi. Gitu. Next. Nah, kali ini aku mau teman-teman kita juga berlatih yang namanya mindful eating. Makanya saya minta teman-teman untuk menyiapkan snack atau makanan ringan yang mudah mudah dimakan. Boleh disiapkan nggak ya teman-teman?
Ya, silakan teman-teman yang bawa jajan Iya, jajannya disiapkan, di dibuka. dibuka ya toh, terus diambil. Kebetulan kalau saya hari ini ada pancake, pancake-nya tipe-tipe pancake Korea gitu. Buah boleh, yang sebisa apa lebih baik yang bisa dipegang tangan. Share, share screen-nya boleh dimatiin dulu enggak, Kak? Pastor boleh. Wah, enak ya. Asal jangan rebutan sama si kecil gitu. Udah siap semuanya nggak? Ya. Oke. Kalau udah siap, kita mulai ya. Jadi teman-teman, hari ini kita mau bereksplorasi dengan makanannya kita. Yang mungkin teman-teman nggak pernah pikirkan bahwa ini tuh bisa kita lakukan sama makanannya kita. Gitu. Jadi kita mau gunakan paling tidak 4 atau 3 panca indera untuk mengobservasi dan bereksplorasi dengan makanannya kita. Boleh saat ini teman-teman letakkan eh, makanan itu di salah satu telapak tangan, kemudian mulai untuk melihat bagaimana sih teksturnya makanan ini, bentuknya itu seperti apa, terus hmm, warnanya seperti apa. Bayangkan bahwa saat ini teman-teman itu adalah seorang anak kecil yang baru aja menemukan makanan ini, bentuk ini. Teman-teman nggak pernah tahu bentuk ini. Jadi lihat aja, atau mungkin mau dibau juga boleh. Kira-kira ada bau apa aja ya di situ? Atau mungkin teman-teman juga mau untuk mendengarkan. Kira-kira ada suaranya nggak ya? Kalau dikocok-kocok, mungkin nggak ya ada suaranya? Nah, ketika teman-teman udah mulai siap, udah ada keinginan untuk mencoba makanannya, boleh teman-teman nanti masukkan ke dalam mulut, tapi jangan dikunyah dulu. Rasakan dengan eh, seluruh syaraf yang ada di mulut, mau di, dirasakan di lidah, mau diputar-putar di dalam mulut, itu boleh. Tapi jangan digigit dulu ya. Berikan kesempatan syaraf di rongga mulut teman-teman merasakan makanan ini. Gitu. Teksturnya kayak apa ya? Jika masuk di mulut, hmm, ada rasa apa ya yang muncul? Kalau sudah siap, boleh dikunyah dengan sangat pelan. Kalau mau hitung kunyahannya juga nggak apa-apa. Ketika dikunyah,
Rasa apa ya yang muncul? Kemudian baru ditelan. Coba teman-teman sekali lagi lakukan dengan step yang sama. Lakukan sendiri dengan kecepatan dan hmm, keinginannya teman-teman sendiri. Lalu nanti yang ketiga, lakukan dengan kebiasaannya teman-teman biasanya. Nggak perlu perlahan, lakukan seperti biasanya. Ayo, tidak datang. Oke, makanya sampai di sini dulu ya. Meskipun nyaman dan enak, kita hentikan dulu. Gitu. Mam Titi, cepat sembuh ya anaknya. Lanjut materi, Mam. Nah, gini. Oke, lanjut share screen lagi. Kira-kira ada yang hmm, mau sharing nggak? Apa yang dirasakan ketika makan dengan pelan? Satu orang aja. Ada yang mau sharing nggak? Terasa lebih enak, saking biasanya makan cepat sampai lupa menikmati rasa makanan itu sendiri. Oke. Atau mungkin ada yang kerasa berbeda. Itu terus direbut gitu ta makannya, makanannya. Kayak caca gitu. Bau terus ketutup parfum. Ada yang beda. Oke. Thank you ya responnya. Nah, jadi gini, sebetulnya mindful eating ini itu pada waktu aku mencoba mindful eating, itu aku punya pikiran bahwa, oh ternyata ketika aku melakukan ini, sepertinya aku bisa jadi diet deh. Karena mm, menurut aku pribadi dengan mindful eating itu makananku rasanya tidak seenak seperti biasanya, gitu. Nah, tapi ternyata ketika aku eh, ikut salah satu program diet, itu mereka menyatakan bahwa salah satu cara untuk diet itu adalah dengan mindful eating. Kenapa? Karena pada saat mindful eating ini eh, tubuh itu jadi menyadari sinyal lapar dan kenyang, gitu. Nggak bias kayak biasanya kalau kita makan cepet kan asal makan ya, hanya
belum tentu itu menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Tapi itu biasanya kita lakukan karena keinginan kita. Oh, rasanya belum terlalu kenyang. Tapi itu ternyata hanya keinginan mulut, bukan benar-benar keinginannya perut. Tuh. Makanya mindful eating ini eh, juga jadi salah satu cara. Kalau teman-teman mau coba untuk diet, mungkin bisa gunakan cara mindful eating ini. Gitu. Terus next. Nah, yang kedua eh, itu adalah saya ingin teman-teman itu juga latihan untuk merasakan sensasi. Setelah tadi kita belajar tentang merasakan cara merasakan makanan dengan eh, lebih lamban dan lebih lama, saat ini aku pengen teman-teman itu juga latihan untuk merasakan sensasi yang muncul ketika ada suatu emosi gitu. Teman di sekitar teman-teman ada itu nggak ya? Ada boneka atau barang-barang yang bisa diremas? Ih, cute-nya boneka teddy-nya Mam Nanda. Nah, gitu. Kebetulan di sekitarku cuma ada topi. Jadi kalau aku cuma bawa topi. Kali ini, hai, lucu ya Mama Erlina ya. Aku jadi merasa disapa. Eh, saat ini aku mau ajak teman-teman untuk fokus pada apa yang aku bilang. Teman-teman boleh lihat eh, bonekanya, pandangi bonekanya, perhatikan dengan seksama. Dengarkan apa yang aku bilang. Jangan pikir apa-apa, tapi biarkan reaksi yang muncul. Aku sangat benci kamu. Aku tidak suka dengan kamu. Aku benar-benar membenci kamu. Sangat amat sangat benci. Rasa tidak sukaku benar-benar besar ke kamu. Rasa tidak sukaku jauh melebihi apapun yang pernah aku rasakan kamu. Sungguh aku membenci kamu. Oke, stop. Coba rasakan sensasi yang barusan teman-teman rasakan ketika aku bilang ya hal-hal yang seperti tadi. Hanya rasakan dan amati tubuhmu. Coba ingat-ingat ada yang deg-degan, ada yang nyesek, ada yang sampai panas tubuhmu. Oke.
kita coba lepaskan sensasinya yang tadi. Kita tarik nafas dalam dan pelan. 4 kali aja. Oke, ingat ya, yang ada ditulis di sini adalah tentang sensasi yang muncul ketika aku mengatakan kebencian itu tadi. Yang kedua, sama, kita pandangi lagi barang yang sama. Oke, teman-teman berikan reaksi dari apa yang aku bilang. Aku sayang dengan kamu. Aku mencintai kamu dengan seluruh hatiku. Aku benar-benar sayang dengan kamu. Aku bersyukur ada kamu. Aku sangat amat sayang sama kamu. Aku suka kamu ada di sini. Aku mencintaimu. Sangat amat mencintai. Coba teman-teman rasakan sensasinya gimana di tubuh. Boleh peluk kalau ada impuls untuk peluk, untuk menyayangi, untuk cium, boleh silakan lakukan. Oke, terima kasih responnya. Kita tarik nafas pelan, kita tarik nafas pelan dan dalam lagi ya. Oke, kalau udah siap boleh kembali lagi ke ruangan ini. Iya, iri loh Kak Isna. Empuk gitu ya kayaknya. Gemoy banget gitu. Nah, oke. Jadi dari dua dua hal tadi, bahkan hanya dari kata-kata, teman-teman bisa menyadari bahwa hmm, ada sensasi yang ada sensasi yang diberikan oleh tubuh. Gitu. Teman-teman bisa menyadari bahwa ada reaksi-reaksi yang muncul, bahkan hanya dalam kata-kata, yang boleh dibilang nonsens karena hanya kata-kata, gitu ya. Next, tadi share screen-nya.
Oke. Nah, sebelumnya journaling. Oke. Nah, dari situ, dari ketika teman-teman sudah mulai menyadari reaksi-reaksi yang muncul di tubuh, itu teman-teman sudah eh, apa ya kayak sudah melakukan satu step. Nah, kemudian supaya teman-teman masih ingat dengan reaksi-reaksi yang muncul itu, teman-teman boleh melakukan yang namanya journaling. Journaling ini tidak tidak hanya dalam bentuk tulisan. Misal kalau teman-teman nggak nyaman dengan bentuk tulisan, teman-teman boleh rekam. Pokoknya journaling ini adalah melakukan sesuatu yang nantinya teman-teman bisa untuk review lagi gitu. Kalau direkam kan ada kemungkinan untuk bisa didengerin lagi gitu kan ya. Nah, apa aja sih yang mungkin bisa jadi kisi-kisi buat journalingnya? Yang pertama ini eh, bagaimana reaksi tubuhmu, kemudian apa impuls yang muncul, apa keinginan yang muncul ketika perasaan itu muncul. Kemudian bagaimana perasaanmu saat itu ketika mungkin ada suatu kejadian terus habis gitu membuat perasaanmu seperti apa. Kemudian apa pemikiranmu saat itu dan bagaimana pemikiranmu saat menuliskan cerita-cerita itu. Kira-kira kisi-kisinya seperti itu. Tapi kalau misal teman-teman mau menjelaskan lebih panjang, itu pun juga boleh. Tergantung dari kenyamanannya teman-teman sendiri. Tapi journaling ini adalah salah satu cara supaya kita bisa sadar. Ini salah satu latihannya. Cara untuk berlatihnya. Gitu. Next. Nah, dengan menyadari reaksi yang muncul dan melatih pikiran untuk menyadarinya, maka akan membuat tubuh untuk terbiasa memberikan respon, bukan bereaksi. Nah, kalau kita biasanya kan eh, kita merasa kita tidak sabaran, gitu kan? Kita merasa bahwa ih kesabaran kita itu pendek banget. Nah, dengan eh, membuat membuat tubuh kita atau otak kita itu eh, mikir duluan, maka kesadaran itu pun bisa diperpanjang. Kita nggak langsung eh, melakukan reaksinya, tapi kita akan mikir dulu, baru kita mikir untuk oke, respon apa sih yang mau aku berikan. Misal ketika anaknya ngadi-ngadi gitu kan, kita itu bisa mikir dulu. Kita jeda dulu untuk berpikir, kemudian baru memberikan responnya. Nah, tapi patut teman-teman ingat juga bahwa eh, ini semua itu adalah proses. Nggak, nggak ada yang instan tiba-tiba besok bisa. Itu enggak, gitu. Jadi, yang harus teman-teman hargai adalah prosesnya. Urusan nanti bisa atau enggaknya, goalnya seperti apa, itu bonusnya. Gitu ya. Kayak aku pun sekarang, meskipun aku udah belajar dari, salah. Aku baru belajar dari bulan April, sampai hari ini pun aku masih eh, seperti aku yang sebelumnya. Kenapa? Karena karakterku yang sebelumnya itu udah terbentuk selama berpuluh-puluh tahun hidupku. Dan aku baru belajar ini baru berapa bulan terakhir. Gitu. Tapi ingat sekali lagi prosesnya. Kita juga tunjukkan ke anak-anak kita bahwa proses itu adalah yang penting. Tuh. Dari mama yang gampang marah, gitu kan, jadi mama yang lebih calm. Oke, semuanya jangan diburu-buru, semuanya ada prosesnya. Ya, untuk bisa mengubah dari respon, memberikan respon menjadi reaksi, itu ada prosesnya yang harus dijalani. Pelan-pelan itu nggak apa-apa. Oke, next. Kayaknya udah deh. Udah, itu aja yang aku mau sharingkan. Yang ini nanti latihannya nanti aja sebelum sebelum
kita akhiri kelasnya gitu kan, biar tambah ngantuknya pas. Mungkin ada yang mau Oke. ditanyain atau mau dibahas Jadi dari latihan yang selanjutnya tadi. kita tanya jawab ya, Mam ya. Mm-mm. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya sama Mam Selina, mumpung ada nih. Mungkin ada yang masih suka terburu-buru atau apa ya, gerusa-gerusu gitu. Mungkin mau nanya-nanya tipsnya boleh, silahkan langsung raise hand, tanya langsung. Atau misalnya lewat chat boleh ya. Nah, ini ada, oh, dari Mam Baby. Caca belum Saya belum tidur. bubuk. Kalau di sana beda 2 jam ya? Riau itu Sama ya, WIB. WIB. Maaf. Hari ini WIB. aku nggak bawa anak. Mental terus dari Zoom. Manfaat mindfulness. Nah, ini ya dari Kak Tirta. Manfaat mindfulness yang Mam Selina rasakan apa sebelum dan setelahnya. Langsung aku jawab boleh ya Kak Eti? Oke. Apa manfaatnya buat aku saat ini? Eh, ini. Jujur, aku itu ada bawa depresi. Gitu. Makanya aku belajar ini. Belajar soal mindfulness ini. Nah, apa yang aku rasakan saat ini itu aku lebih bisa untuk mengatur diriku sendiri. Jadi kalau misal tanda-tanda depresiku akan muncul, itu aku udah merasa, aku udah sadar. Terus kemudian aku akan bilang ke suami dan anakku bahwa hari ini moodku tidak baik, jadi tolong jangan dekat-dekat, gitu. Dan kebetulan, untungnya suami dan anakku paham. Meskipun anakku baru umur 5 tahun, tapi ternyata dia paham, dia apa ya, dia ngerti, gitulah ya. Jadi kalau mamanya udah bilang seperti itu, ya udah dia nggak akan ganggu. Dia akan full main sendiri, kayak gitu. Terus yang kedua, kalau misal hmm, pas main sama anak, kan biasanya anak-anak itu suka mengulang mengulang permainan yang itu terus gitu ya. Nah, ketika aku bisa main sama dia, itu eh, rasa bosanku itu nggak apa ya nggak secepat biasanya gitu. Jadi terlebih nggak cepat bosan kalau lagi main sama anak gitu. Terus kayak kalau misal lagi marah itu aku belajar untuk tidak memberikan reaksi tapi merespon. Biasanya aku kan memberikan jeda buat diriku sendiri. Apakah eh, apakah endingnya aku tetap marah atau enggak? 80% aku tetap marah gitu. Tapi marahku itu adalah sebuah keputusanku, bukan apa ya, bukan langsung reaksi tubuh, enggak. Tapi marahku itu keputusanku dan bahasaku lebih bisa ditata. Gitu. Jadi aku akan bilang, biasanya kan marahnya ke anak ya. Itu karena 24 jam aku sama anakku gitu kan. Jadi marahnya lebih banyak ke dia. Itu aku akan bilang, Orville, Mama sekarang marah. Mama kecewa karena kamu ini. Kayak gitu. Jadi lebih ditata. Enggak. Kalau yang sebelumnya lebih langsung rar gitu. Kayak kayak monster gitu ya. Oke lah, sekarang lebih oke. Sedikit. Wah, seru-seru. Itu prosesnya kira-kira berapa lama, Mam, sampai yang udah mengetahui, aku kayaknya emosi deh, dan aku harus merespon, tidak langsung ini ya, tidak langsung bertindak gitu. Itu kira-kira berapa lama dari mulai belajarnya? Hmm, Pasti nggak langsung kan ya? nggak langsung sih, tapi ya itu perlahan-lahan sih kayak maksudnya dari satu kayak belajar dulu dari satu activity, kemudian nambahin lagi kayak gitu sih. Jadi
eh, berapa lama prosesnya ya, sampai saat ini pun aku masih proses sih, belum Hmm, benar-benar bisa. iya, 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 iya. Betul, betul. So, Betul. Oke, nih ada pertanyaan dari Mam Rizky. Kak, cara mengatasi inner child bisa dengan cara mindfulness juga berarti ya? bisa iya dan bisa tidak, gitu. Kayaknya ada terapi Ah, khusus ya untuk yang inner child itu ya. gimana Kak Atina? Sorry. Kayaknya ada terapi khusus ya untuk yang kayak inner child itu kayaknya ya, setahu aku. Gini, kalau kalau untuk mengatasi inner child atau mengatasi trauma-trauma itu kan ada banyak metodenya dan tidak semua metode itu cocok sama kita, gitu. Sama apakah mindfulness itu bisa apa enggak? Ada yang bisa, ada yang bisa sembuh karena mindfulness, ada yang nggak bisa sembuh, gitu. Ada yang bisa teratasi dan ada yang nggak bisa teratasi karena sekali lagi ini soal mental, ini soal kenyamanannya kita masing-masing. Gitu. Tapi apakah sebetulnya dalam eh, programnya sendiri ada di dalam MBSR ataupun di dalam MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy, ada nggak sih eh, tentang mengatasi trauma atau inner child itu sebetulnya ada di dalamnya. Cuman nggak tahu eh, orangnya nyaman atau enggak dengan cara itu. Gitu. Thank you. Itu ada hmm, ini penguatan dari Mam Baby. Semangat Mam Selina, I feel you too. Semangat semuanya. Kayaknya rata-rata kayak gitu ya, Mama ya. Mm, iya. Ini dari Mam Tirta, ada yang butuh psikolog gitu ya untuk luka masa kecil. Nggak Hmm. cuman untuk luka masa kecil sih, untuk semua penyakit mental yang tidak bisa kita handle sendiri, harap disadari bahwa eh, meminta bantuan orang lain itu boleh, gitu. Apapun apapun sakitnya, misal nggak cuman karena luka masa kecil ya, nggak cuman karena trauma, nggak cuman karena inner child, misal cuman gara-gara stres yang sekarang tapi tidak bisa nggak bisa kita kendalikan gitu, please sadari itu dan pergi ke profesional, either psikolog, mau psikiater atau life coach atau apapun, minta bantuan orang-orang yang memang bersertifikat untuk itu. Thank Kadang ini you. ya, kadang ini ya Mam ya, merasa kayak denial gitu loh. Ada kayaknya ini biasa deh gitu, tapi ini ya ternyata Iya, penting gitu. Ya mungkin cocok-cocokan juga ya Mam ya kalau sama psikolog gitu, tapi mungkin sedikit membantu gitu kan. iya betul. Oke, ini ada dari Mam Nanda. Waduh, waduh, waduh. Kalau waktu meditasi, pikiran rasanya tuh kemana-mana. Gimana caranya supaya bisa mengendalikan, mengerem? Tipsnya gimana, Mam? Nggak Ya, bisa, aku juga sampai sekarang, aku nggak tahu tipsnya. Sampai sekarang juga masih gitu. iya, iya. Cuman kalau dari coachku yang MBCT sekarang ini, dia bilang bahwa kalau misalnya pada waktu meditasi, terus pikiran kemana-mana, it's okay. Nggak ada yang salah. Tapi coba dibawa pelan-pelan dengan Fokus. ramah, bawa kembali pikirannya untuk fokus pada misal pada nafas atau pada satu suara yang dijadikan jangkar kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa tetap pikirannya loncat-loncat monkey mind gitu, loncat-loncat kemana-mana, it's okay gitu. Bawa dengan perlahan dan dengan ramah kembali lagi ke jangkarnya gitu. Aku Kalau pun dulu, masih. Hmm? kalau awal-awal dulu suka pusing gitu nggak sih, Mam? Awal-awal kayak.
meditasi, mencoba untuk fokus kayak gitu suka pusing nggak? Kan Pusing ada loh. Kalau banyak kalau loncatan-loncatan itu kan eh, kayak kembali lagi fokus tuh kayak pusing banget. Nggak bisa fokus-fokus. kalau aku nggak pusing dalam artian cuman kata-kata ya, pusing dalam artian beneran sakit loh. Benar-benar Eh, ya. eh, eh, Kayak gitu. sakit Jadi banget gitu kepalanya. kalau kalau terlalu dipaksakan ya Mm. sakit. Makanya aku tadi bilang mindfulness itu nggak bisa dipaksakan. Apa jadi kayak beban untuk diri sendiri gitu. Hmm. Jadi makanya disuruhnya bawa dengan ramah. Jadi pelan-pelan sekali dibawa kembali gitu. Mm. Oke, berarti itu juga mungkin ada juga kan yang kayak healing, terus anger management kayak gitu-gitu itu termasuk salah satu metode juga ya, Mam. Dari Iya. mungkin mindfulness salah satu dari itu atau beda lagi? Hmm, tidak dijelaskan dalam mindfulness sih itu. Hmm. Tapi memang dilatih supaya kita lebih banyak untuk ya sadar aja. Oke, kita undang psikolog bahas inner child. Oke, bisa Oh nih, iya. bisa, bisa, bisa diatur. Hmm. Nah, ini dari Kak Nanda, bagaimana cara menyadari kalau ada sakit mental pada diri sendiri? Nah, Sejujurnya ini juga juga jawaban yang pertanyaan yang susah-susah gampang untuk dijawab gitu karena nggak semua ya benar nggak semua orang mau mengakui bahwa dia itu nggak baik-baik aja gitu ya. Tapi kalau teman-teman udah hadir di sini, itu berarti teman-teman udah sadar bahwa eh, teman-teman perlu melakukan sesuatu gitu. Kalau enggak kan nggak mungkin ya kumpul di sini di jam segini, anak belum tidur, hari Minggu gitu. Jadi paling tidak buat teman-teman yang ada di sini berarti teman-teman sadar bahwa teman-teman harus melakukan sesuatu. mungkin kalau dari apa ya? Mungkin dari aku pernah ngalamin tuh kayak udah merasa level marahku tuh kayaknya udah parah deh gitu. Kayaknya udah ini ya, Mam ya, udah tanda-tanda aku kayak kesehatan mentalku terganggu. Nah, nggak banyak orang yang seperti itu loh Kak Atina. Oh, nggak banyak yang sadar ya? Meskipun eh, meskipun mereka sudah marahnya sampai mentok, bahkan sampai maaf kalau zaman sekarang pukul anak, meski sampai teriak-teriak nggak karu-karuan, mereka merasa bahwa mereka baik-baik aja. Hmm, baru tahu. Banyak 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 yang seperti itu, mereka nggak sadar kalau Hmm. sebetulnya ada sesuatu di situ. Gitu. Berarti Jadi kalau kita kita hadir di sini tuh merupakan salah satu ini ya bentuk kesadaran itu ya berarti ya. betul sekali, betul, Keren, keren, betul. keren. Nah, ini denial tak terima sama aja tidak mindfulness ya Mom Selina dari Mom Baby Low. Denial itu ya, Hmm. ah nggak juga sih, tergantung. Hmm. Denial itu kan bisa jadi dia sudah sadar, ya kan, sudah sadar ada sesuatu, tapi dia merasa dia memilih untuk tidak menerima itu. Atau denial yang tipe dia nggak ngerti apa-apa dan merasa baik-baik aja, gitu. Jadi kalau tipe yang pertama berarti kan dia udah sadar kan, Udah menerima ya. Terus dia tapi memilih. hanya dia tidak menerima dan tidak mengakui Hmm. itu, gitu. Betul. Oke, ini dari Mam Isna. Meditasi bisa dilakukan setiap seminggu sekali atau sebulan sekali atau ketika merasa penuh aja, Mam. Karena meditasi Sebaiknya. itu nggak gimana? Sebaiknya mungkin Oh, dari Mam sebaiknya. Selina ada saran gitu. Kalau jawabanku adalah senyamannya, gitu. Kalau Hmm. nyamannya mau tiap hari boleh, atau kalau nyamannya hanya ketika eh, emosinya terlalu tidak stabil, terus baru melakukan itu juga boleh. Senyamanmu aja. Tuh. Takutnya kalau kita udah terjadwal dan ternyata pas itu nggak bisa gitu, kita jadi merasa bersalah gitu mungkin ya, Mam ya. Jadi, Iya, mm, iya, betul.
Nih, Mam Erlina, iya ya, poin yang nomor 2 itu nggak bisa dipaksakan. Nah, Betul. ini lanjutan tadi yang meditasi, Mam. Dari Mam Tirta, bedanya meditasinya mindfulness dengan meditasi yang lain apa, Mam? Meditasi yang lain itu contohnya gimana? Ya mungkin kayak kayak healing gitu sih, Mam. Atau mungkin waktu meditasi apa sih, yoga gitu mungkin. Kalau misal bedanya adalah mindfulness ini meditasi yang hanya berpusatkan pada kesadaran. Tujuannya beda tujuannya ya. Kayaknya kapan hari kita pernah bahas di grup toh. Beda tujuannya aja. Jadi kalau biasa meditasi yang biasanya kayak berdoa, kita Hmm. fokusnya hanya untuk doa. Misal kalau maaf kalau aku Katolik, di dalam Katolik itu ada yang namanya doa Yesus. Itu kita hanya mendaraskan kata Yesus dalam Doanya. sepanjang meditasinya, gitu. Hmm. Itu maksudnya kita adalah untuk memfokuskan pikiran kita pada Allah. Mungkin Hmm. sama kalau kayak, maaf, kayak kalau di Muslim, zikir kali ya, Oh iya iya. Hmm. gitu. Nah, tapi kalau eh, di mindfulness ini kita hanya menyadari momen saat itu aja. Kita nggak punya goal tertentu. Kalau misal kayak kayak pada waktu eh, di mindfulness kan ada mindful moving, itu gerakannya kadang-kadang ada yang mirip sama yoga. Hmm. Itu bedanya, kalau yoga kan dia pengen melakukan sebuah gerakan yang misal kayak stretching Hmm. gitu, atau mencapai tujuan tertentu. Misal yoganya supaya badannya itu lebih lemas, lebih lentur kayak gitu. Nah, Hmm. kalau di mindfulness enggak. Di mindfulness Di hanya klub pikiran menyadari. ya, Mam ya berarti ya. Gimana? Lebih memfokuskan pikiran kita gitu ya pada tujuan yang mau dicapai. Misalnya kayak tadi makan, ya udah fokus makan gitu. Gitu bukan sih? Lebih eh, Oh meditasi merasakan tadi ya. sensasi yang muncul ketika kita melakukan itu. Misal Hmm. kayak tadi makan, kita melihat kita merasakan apa yang dirasakan oleh lima panca indera kita, Hmm, 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 hmm. kayak gitu. Lebih kalau di mindfulness lebih yang seperti itu. Hmm, berarti meditasinya itu enggak yang terus diem gitu ya, maksudnya iya kan? Eh, Atau ya gimana? meditasi, meditasi itu banyak. Bahkan dalam dalam makan pun kita bisa bermeditasi, Oh, ya, gitu. Jadi meditasi itu nggak melulu yang duduk diem ya, cantik ya. gitu. Namaste gitu ya. Nggak namanya nggak kayak gitu. Bahkan meditasi bergerak itu ada, meditasi jalan itu juga Oh, ada, iya, iya, iya. kayak Menikmati gitu. langkah gitu ya. Iya, Menikmati. iya. Hmm. Wah, mantap, mantap, mantap. Bisa dipraktekkan nih. Kalau pas yoga biasanya relaksasi di akhir ya. Ya sampai turun biasanya. Sampai itu Oh, no. Biasanya habis yoga kayak gitu langsung turun gitu. aku nggak pernah ikut kelas yoga yang beneran sih. Pernah sih pas waktu hamil tuh loh, Mam. Kan ada yoga buat bumil gitu kan. Sampai turu-turu. Nyaman soalnya. Sampai ngorok-ngorok juga ada tuh. Samping-samping kanan kiri itu. Sama sana. Meditasi nggak harus merem ya? Enggak. Kan kalau merem itu biar biar lebih fokus aja toh. Kalau misal kan kalau kita melek gitu kan. Terus kalau ada lalat lewat gitu, geng, gitu. Kan kita jadi mudah terdistraksi toh. Gitu. Betul. Jadi makanya kebanyakan orang-orang bilang udah merem aja. Tapi kalau nyamannya namanya buka mata ya buka mata aja sih. Hmm. Dari Mama Erlina, hah, meditasi jalan. Wah, aku baru tahu. Iya, aku tuh pernah dengar dari ini sih, Najwa sih, Mata Najwa Shihab itu loh. Dia pernah Ah, cerita, dia kan lagi suka lari itu. Terus dia itu, ya itu mindfulness di larinya kayak ada hentakan di kakinya, kakinya harus pas kayak gitu-gitu sih. Aku baru tahu dari situ sih. Monggo, Mak. iya iya. Aku juga aku juga baru tahu gara-gara kelas kok. Ternyata meditasi itu bisa macam-macam gitu. Hmm. Gitu. Ini mah ngomongin ini mah posisi juga. Nek merem lanjut ngantuk tekuk tekuk. Hmm.
Ya. Tapi ada juga yang sampai apa ya pusing tadi ya karena berusaha untuk fokus terus pusing ada yang sampai muntah-muntah gitu kadang juga ada ya. Ada, Ya. bisa. Aku pertama dulu ikut pengalaman ikut yoga hamil itu aku muntah-muntah terus gitu sampai pelatihnya ya bilang nggak apa-apa yang penting jangan terlalu kenyang sebelum ini ya sebelum yoga jangan terlalu kenyang. Oke Oh wah ini gitu ya. banyak. Katanya kayak gitu bilangnya. Kalau di film gitu kan ada meditasi tuh. Bayangkan kalau kamu sedang di pantai, jadi kayak pengalih perhatian. Kalau yang di mindfulness berfokus pada emosi saat itu. Ini dari Mampir, Kak. Iya, betul. Se se pendek pengetahuan saya saat ini, mindfulness itu yang seperti itu, yang fokus hanya saat itu aja. Sebisa Hmm. mungkin fokus hanya saat itu. Tapi kalau misal ternyata gini, ketika kita meditasi terus pikirannya kemana-mana, dan kita sadari itu, sebetulnya itu sudah termasuk mindfulness. Itu kita sudah termasuk mindful karena kita sadar pikiran kita sedang tidak ada di sini. Gitu. Oke. Jadi itu juga salah satu latihan. Hmm. Oke. Biasanya kayak ada gini ya, apa kata-katanya itu rasakan angin yang berhembus kayak gitu-gitu. Gitu-gitu ya sih. Iya kan? Ya aku sampai pada pemikiran kalau ternyata untuk meditasi pun kita juga perlu hmm, pada meditasi yang dipandu ya. Itu juga perlu kepintaran tertentu. Iya. Karena kalau kita nggak ngerti, kita itu akan jadi mikir toh, Bingung. Aduh, apa sih ini ini? opo gitu kan. Aku kudu kepiye ya kadang tuh ngintip-ngintip gitu jadi menang Makanya nggak apa ya untuk cari pemandu meditasi pun nggak mudah karena nggak cocok-cocokan juga kata-katanya. angin yang rasakan angin yang berhembus kalau nggak biasa kan rasakan angin yang berhembus kayak apa ya Mana anginnya gitu kan. Coba kalau eh, di yang kemarin aku ikutin itu ada yang coba rasakan di hamstringmu. Hamstring itu apa gitu. Jadi kayak mikir lagi itu apa ya? Hamstring itu bagian apa ya kayak gitu. Jadi nggak fokus. pakai bahasanya bahasa bumi emak-emak aja pak itu. Oh ini ya bener kalau kekenyangan mual banget pas yoga minimal 30 menit sebelum yoga aku tak berani makan iya aku juga kalau lapar juga mual. Emang dasar ya udah nggak usah Diisi di secukupnya. ya nggak usah diapa-apain lagi udah. Ini ada lagi banyak juga sekitarku yang sedang efek belajar meditasi sendiri udah ngomong badan melayang. Mungkin lewat YouTube YouTube gitu kali ya nggak ada Ya bisa pemandunya. bisa juga kok. Ini dari Mom Erlina ia pernah disuruh merem terus bayangkan kalian pulang ke rumah kemudian disambut banyak orang karena ortu kalian sudah dikafani. Ini serem sih. sampai sampai disuruh kayak gitu ini mah kayak waktu SD SD gitu gak sih. Ada waktu Kayaknya dulu aku pramuka waktu retret ada loh kayak gini. iya loh kak Eh, terus gimana memang eh, bayangkan saat udah mati gitu atau gimana. Ya kan ketawa ya, nggak jadi Malah nggak jadi ketawa sedih. malah ketawa Makanya butuh iya bener ini waktu jurit malam sekolah iya waktu pramuka kayak gitu kan biasanya bayangkan orang tua kalian kayak gitu-gitu biasanya. terus banyak yang nangis-nangis juga. Mm-mm. Terus ada yang pura-pura kayak gitu tuh. Ya itu malah pada nostalgia ya. Bocah SMP muhasabah. Oke, oke, oke. Sudah cukup teman-teman pertanyaannya? Udah 20.15. Mungkin kita lanjut aja ya, Mam ya. Mm-mm. Oke. Aku share screen lagi yang tadi. Yang terakhir ini kita meditasi dengan dipandu, bukan dengan saya yang mandu ya. Aku ambil dari YouTube juga. Soalnya saya nggak bisa untuk mandu.
bukan nggak bisa, belum bisa untuk mandu meditasi. Aku pilih yang punyanya eh Bapak Aji siapa sih namanya belakangnya kok lupa. Dia juga salah satu. Nah, ini Aji Santoso Putro, salah satu coach mindfulness juga. Teman-teman Aku boleh ambil posisi duduk yang paling nyaman. Duduknya ditumpu oleh, maaf, pantat sampai ke punggung. Kalau bisa tidak bersandar, tapi rileks. Punggungnya rileks, senyam, senyamannya. Mau kaki dilipat ataupun kaki duduk sambil kaki di bawah menyentuh lantai itu nggak apa-apa. Oke, bisa dimulai Kak. Kita mulai ya, kita mulai mulai dengarkan. Kita mulai sesi meditasi. Kenalin ya, saya Aji Samso Putro. Di video ini, pelan-pelan saya akan memandumu latihan meditasi, terutama di saat kamu burnout. Biar lebih jelas, bisa silahkan dengerin pakai earphone atau headset. Dan sebisa mungkin loh ya, jangan dengerin latihan ini pas kamu nyetir, berkendara, atau baru ngelakuin kegiatan yang butuh konsentrasi ya. Kamu nggak perlu terlalu khawatir kalau kamu belum pernah sama sekali berlatih ini. Ini latihan juga bisa untuk pemula, dan saya akan memandumu selangkah demi selangkah dalam latihan ini. Apapun yang terjadi saat ini, apapun yang bikin kamu stres, sebanyak apapun pikiran yang ada di kepalamu, luangkan waktu sejenak sekarang hanya untuk berhenti sejenak, untuk duduk diam. Nggak perlu berusaha mengendalikan pikiranmu ya, ataupun menghentikannya. Izinkan pikiranmu untuk datang dan pergi. Kamu mungkin merasakan ketegangan, stres, frustrasi. Apapun perasaan atau sensasi yang mungkin yang dirasakan di badanmu, izinkan dan beri ruang seluang mungkin untuk hadir, untuk datang muncul di permukaan. Sadari itu adalah bagian dari latihan ikhlas melepaskannya. Saat kamu berhenti sejenak, kamu hanya sadari saja tarikan dan hembusan nafasmu ya. Tarik nafas lewat hidung, hembuskan nafas lewat hidung. Lalu lakukan lagi. Nafas masuk lewat hidung, sadari nafas masuk. Nafas keluar lewat hidung, sadari nafas keluar. Sekarang, ketika kamu hembuskan nafas, pelan-pelan barulah pejamkan matamu. Perlu kamu ingat kembali ya, wajar kalau pikiranmu mengembara ke sana kemari, begitu gaduh. Wajar juga kalau di badanmu terasa ada ketegangan. Izinkan pikiran, perhatian mengarah menyadari nafasmu. Rasakan
sensasi nafasmu. Kalau kau merasa sangat stres, mungkin loh ya, kamu juga merasakan sensasi nafas yang begitu sesak, atau nafasmu terasa sangat dingin. Tidak apa-apa, itu wajar. Kalau kamu tidak bisa merasakan nafasmu, bisa dibantu dengan pelan-pelan letakkan salah satu telapak tanganmu di perut ya. Ketika menarik nafas, kamu sadari perutmu mengembang. Ketika mengembuskan nafas, kamu sadari perut mengempis. Sambil menyadari tarikan nafasmu, nafas masuk, saya juga ajak kamu untuk lebih menyadari hembusan nafasmu, nafas keluar. Ikuti perjalanan nafas keluar dari awal sampai akhir. Lalu kamu akan sadari ada momen berhenti, menunggu badanmu menarik nafas lagi. Tarik nafas, lalu ikuti lagi perjalanan nafasmu keluar dari awal sampai akhir. Lalu ada momen berhenti, menunggu badanmu menarik nafas lagi. Lakukan beberapa kali lagi ya. Izinkan pikiran datang dan pergi. Istirahatkanlah perhatianmu. Kamu istirahatkan, letakkan pada nafas keluar. Ikuti perjalanan nafasmu keluar. Setiap hembusan nafasmu akan membantumu untuk mengendurkan ketegangan-ketegangan, mengurangi stres. Jadi ajakannya adalah kendurkan, lepaskan, ikhlaskan. Sekali lagi, jadi pesannya adalah kendurkan, lepaskan, ikhlaskan. Kesadaranmu akan lebih menjangkar di momen saat ini, di sini, kini. Seperti tubuhmu yang selalu menjangkar di sini, kini. Tubuhmu tidak di masa lalu, tubuhmu juga tidak di masa depan. Selalu menjangkar di sini, kini. Lanjutkan sadari nafasnya ya. Nafas masuk lewat hidung, sadari nafas masuk. Nafas keluar lewat hidung, sadari nafas keluar.
saya beri waktu beberapa saat senyamanmu untuk melanjutkan latihan ini. Pelan-pelan kembali sadari kondisi di sekitar tempat kamu latihan ya. Dan kalau kamu merasa cukup, silahkan pelan-pelan buka kedua matamu. Nah, apa yang kamu rasakan sekarang setelah latihan ini? Silahkan tulis di komen ya. Bahkan lo ya, kamu bisa tetap berlatih menyadari nafas setelah latihan ini selesai. Di sela-sela momen, berhenti sejenak, sadari nafas. Akan membantumu lebih menjangkar di momen saat ini, di sini, kini. Sampai bertemu di latihan meditasi yang saya pandu selanjutnya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya. Selamat hidup sadar. Oke, terima kasih. Siapa yang tidur? Mbak merem-merem, Pak Tirta, Mam Nanda, Siapa yang tidur? Mam Titi sambil gendong itu merem-merem loh Mama. Untung gak tiba. Awas geledak. Ini udah ya slide-nya ya? Aku henti dulu. Udah habis. Oke, silahkan boleh berbagi rasa gitu ya Mam ya mungkin ya. Rasakan setelah bermeditasi. Lagi napas. Lagi Maksudnya nafas. Dari aku ngomong berkali-kali, aman, tak ada yang tidur, cuma udah mulai rileks mau tidur. Baru nyadar udah lama nggak ngerasain apa sendiri karena hidup di Jabodetabek diburu-buru. Iya, harus main. Nggak cuma Jabodetabek deh, semua. Di mana-mana. Lagi napas malah kelempar dari Zoom ya. Man. Lo itu berarti mindful lo, sadar. Kalau kelempar. Kok paling kok suaranya hilang. Udah mulai sarap narik nafas sama suaranya hilang. Makin kerasa ke tegang tulang belakang. Normalkah, Mam? Nah, biasanya kayak gitu mulai ini ya, Mam ya. Kalau udah meditasi gitu tuh mesti ada titik poin yang kerasa-kerasa gitu kayaknya ya. Normal. Normal. Wajar. Gak usah langsung malah Perasaan-perasaan. overthinking ya. Aduh, kenapa ya tulangku ya? Iya, ini relax banget. Iya. Aku tadi itu udah merem-merem ngawet ini nek bablas ora sida tak tutup iki zoom-e. Podo aku yo. Makanya dok ngintip-ngintip melek-melek. Iya. Disabar-sabarin banget ini gendongnya, Mam. Ya Allah, semoga lekas sembuh ya. Keren loh. Semangat kuat ya. Lepaskan. Lepaskan. Air matanya lepaskan. Lelah banget ya. Nah, itu baiknya kalau meditasi ini di waktu apa, Mbak? Di waktu tidak ada Tidak apa ya, terburu-buru. tidak terburu-buru, yang benar-benar ada waktunya, yang kira-kira nggak diganggu sama siapa-siapa. Ini saat anak tidur kali ya. Kalau memang dia full time mother gitu, yang anaknya masih baby gitu. Saat anak tidur, bapaknya enggak dicolek sama bapaknya. Nah, sama. Coba bengi-bengi isu-isu ae sedurunge atus. Ini dari Mam Erlina yang dirasain aneh ya, tiba-tiba sakit nelen dari pagi nggak dirasa kayaknya pas relax baru kerasa. Nah, Oh, itu kekuatan seorang ibu nggak sih?
Bisa gitu. Tidak ada gangguan ya, enaknya. Oh, ya benar, Mm-mm. saat-saat tidak ada gangguan. Pagi atau malam bagusnya kapan? Ya, sesenggangnya kali ya. Iya. Kalau aku pribadi sih kalau malam udah capek banget, jadi kebablas biasanya. Cepet. Itu lebih, tapi enak sih tidurnya jadi lebih enak. Mm-mm. Itu bisa sambil rebahan gitu nggak sih, Mam? Atau harus Boleh. Enggak. boleh. Karena kita kan sekarang lagi Zoom ya, makanya aku suruh duduk. Tapi kalau nyaman rebahan boleh kok rebahan. Hmm, oke. Bisa sambil duduk, sambil tidur ya. Boleh Bisa sambil duduk, bisa sambil juga. berdiri, sambil kayang kayak yang enggak. Jangan. Rebahan ya bablas bobo. Enak. Aku biasanya gitu kok. Ya, ada lagi Oke. teman-teman yang mau diungkapkan unek-uneknya. Kalau nggak ada mungkin dari Mam Selina nih ada penutup apa sih closing statement. Nah, biasanya kayak gitu-gitu kan ya di seminar-seminar. Closing statement gitu ya. Meditasi online. Ya kita bisa agendakan ya rutin ya. Gitu. Meditasi online. Kayaknya kalau kalau sama teman-teman kayak gini kan enak ya. Maksudnya kayak ada support gitu loh. Kalau sendiri itu kan mesti mager. Ya nggak sih? Mager. Mager, bener. Nah, atau mau meditasi bareng gini lagi. Boleh diagendakan. Boleh. Setuju rutin. Wah, Numan nih, Mas Numan. Cuman enak. Oke, silakan Mam Selina. Oh, eh, yang buat nanti dapat bukunya gimana ya Kak ya? Mungkin, Berdasarkan apa ya? nah itu. Jangan mungkin ada ini, ada pertanyaan Ada atau pertanyaan. mungkin pakai challenge aja, boh. Pakai challenge apa ya? Lah, searep ngei hadiah bingung. Searep Lah, nomor lo, aku ya gelem-gelem wae. Kocok nama Mas. biar mudah. Oh iya, kocok Wah, nama. iya, bisa-bisa. Ini nanti yang hadir tadi itu kayaknya ada 20-an. Yang sampai akhir aja ya, Mam ya, yang Ya. diundi ya. Berdasarkan dari ini ya, yang paling terakhir aja ya. Ya, nanti Nanti aku tahu. screenshot nama-namanya yang terakhir. Mm-mm. Oke, silakan jenengan ini apa closing statement dulu, baru kita foto bersama. Oke. Oke, jadi teman-teman kita belajar untuk hidup saat ini di sini gini gitu ya, sadar. Mungkin nggak mudah, tapi kita bisa belajar untuk jadi yang lebih baik buat diri kita sendiri, buat suami kita, buat anak kita, buat orang-orang di sekitar kita. Jangan menyerah, kita tetap bisa belajar. Gitu. Oke, nggak apa-apa marah-marah, yang penting setelahnya diselesaikan dengan cara yang baik. Thank you ya semuanya. Terima kasih, Mam Terima kasih, Selina. Mas Selina. Yuk, kita foto Makasih, dulu Mam. ya. Udah foto? Belum, kita belum foto. Ayo foto. Ngapain dada-dada? Ya kan tadi ditutup dulu. Yo, ini ya yang nanti diundi ya. Ini ya yang diundi ya. Yang diundi yang on cam, yang diundi yang on cam. Ya, yang diundi on Yang cam. ada Siangan yang saingan. ada mukanya. Mempersempit saingan. Ya, Lu iya, langsung pakai Langsung on cam. langsung nyala semua, langsung nyala semua. emang ya dasar ya kekuatannya Mam Tir. Mm-mm. Iya dong, kita Wah, harus mengurangi saingan. demi buku mindfulness. Ayo, ini Mam Mam Erlina nggak Lina. usah nggak usah on cam, Mam Erlina. Beneran ini nggak ikut. Iya. Nah, loh, hilang. Mam Trina, Mam Indri. Itu azat aku nggak usah on cam nggak apa-apa. Mam Uni, Mam Lucy, yuk yuk on cam yuk. Aku tunggu. Aku hitung sampai 10 ya. Kalau nggak ada ya langsung aku jepret. Sampai tiga. Oh, Mam Fitri langsung on cam. Ini demi buku. Ah, Bentar, bayiku nangis sambil gendong ya, bentar ya. nggak apa-apa. Kita sambil gendong sambil kayang nggak apa. Nggak ikut aja Mbak. Oke, nggak apa-apa.
Oke, dulu hitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, action. Ye, lagi. Awas jari-jarinya, ayo, ayo. Ini musim Oh pemilu iya, nggak boleh. loh. Musim pemilu loh. Gini, harus gini. Daya juang. Lupa. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih yang mau dengerin. Semoga bermanfaat ya. Sama-sama. Semoga Udah bubuknya tadi. enak malam ini. Terima kasih juga sharingnya, Mom. Sami, boleh didengerin lagi ya tadi sharing apa meditasinya biar sambil langsung itu. Oke, baik teman-teman semuanya, alhamdulillah. Terima kasih ya Mam ya, Mam Selina atas sharingnya. Terima Nah, kasih untuk kesempatannya. Sami, jangan Terima kapok. kasih, Mam Selina. Urung tak tutup loh, cok metu sih. Oh iya, nyamuk loh. Aku live ya, dadah. Ya, jangan. Baik ya. Belum ditutup ini. Mau dapat hadiah dulu Kak Tirta. Pokoknya sampai aku salam baru nanti yang dikocok itu. Baik teman-teman, terima kasih ya yang udah hadir, yang udah mau on cam, mau mindful di acara hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kembali ke diri kita masing-masing, beserta bisa berdampak juga ke ini keluarga kita, ke anak-anak kita. Oke, terima kasih teman-teman Amin. semuanya. Kita izin closing ya. Saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kita end meeting ya.